Halo, selamat datang di channel kami. Selamat datang di Physics Corner. Ya, hari ini saya ingin sedikit memaparkan bagaimana praktikum menentukan perbandingan kalor jenis air dan kalor jenis es berdasarkan prinsip asas Planck. Ini sebenarnya praktikum yang coba dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa dilakukan di rumah dengan peralatan yang sangat-sangat sederhana ya. Karena di masa pandemi ini kita nggak bisa ke kampus atau ke lab, sehingga tidak bisa menggunakan beberapa alat yang ada di lab ya. Tidak bisa menggunakan termometer, mungkin timbangan, mungkin peralatan lain yang hanya ada di lab. Kalaupun kita beli sendiri itu cukup mahal ya. Praktikum penentuan perbandingan kalor jenis air dan es ini berdasarkan prinsip asas Planck itu ya, kalau kalian tahu asas Planck ya, ini kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Konsepnya dari sini saja ya. Kita gunakan kalor yang dilepas ini zat atau air ya yang bersuhu tinggi dan kalor yang diterima ini kita gunakan es ya, otomatis bersuhu rendah ya. Nah, praktikumnya sangat mudah ya, dengan mencampurkan air sebutlah pada suhu sedang ya, suhu normal ini kurang lebih 27 derajat Celcius, kemudian dicampur dengan bongkahan es ya pada suhu sebutlah es itu kita anggap sekitar minus 10 derajat Celcius ya. Atau kalau tidak yakin kita bisa gunakan termometer ya. Ini juga bisa kita gunakan termometer dan ini bisa kita gunakan termometer. Berapa suhu air dan berapa suhu es. Nah, setelah mencampurkan ya, otomatis akan berlaku hukum atau prinsip asas Planck ya. Di sini kalor punya air akan sama dengan kalor punya es ya, atau kita punya rumus kalor itu adalah MC delta T M air C air delta T air, kemudian MS CS delta T nya S. Nah, kalau kita membuat dari tujuan percobaan itu adalah menentukan perbandingan kalor jenis air dan kalor jenis es, maka bisa kita turunkan dari persamaan ini. C air per CS itu akan sama dengan massa S dikali delta TS dan massa air dikali delta T air ya. Nah, massa S itu harusnya jauh lebih sedikit ya, atau perbandingannya minimal maksimal setengahnya dari air ya. Jangan terlalu banyak sehingga nanti lama waktu yang diperlukan es sampai dengan mencair. Nah, tabel yang nanti akan kalian buat adalah seperti ini. Seperti biasa, nomor misalkan 5 kali percobaan ya. Nanti di sini berapa massa air dalam kilogram, berapa massa es dalam kilogram ya.
dan kemudian suhu perbandingannya ya, delta T air berapa derajat Celcius dan delta TS berapa derajat Celcius. Ini dinyatakan dalam kilogram, ini juga dinyatakan dalam kilogram, ini dinyatakan dalam derajat Celcius, dan ini dinyatakan dalam derajat Celcius ya. Campurkan kedua zat itu sampai dia melarut semuanya ya. S ini larut ya, S ini larut dalam beberapa waktu adukan ya. Nah, nanti kalian akan bisa mendapatkan perbandingan ini. Kalau saya contohkan gini. Tadi bahwa C air per CS adalah massa S delta TS, massa air delta T air. Sebutlah massa S itu yang tadi saya bilang misalkan 100 gram ya, 0,1 delta TS. Nah, ini karena sampai dengan meluruh semuanya dianggap sebagai 0 derajat Celcius, dikurang suhu awal adalah minus 10. Nah, kemudian massa air misalkan lebih besar, setengah kilo atau 0,5 kilo. Suhu air 27 dikurang suhu ketika bercampur adalah 0 derajat Celcius. Maka nilainya adalah ini 0,1, ini adalah dikali 10 per 0,5, ini dikali 27 ya. Nilainya adalah 1/5 kurang lebih ini kalau dibikin 10 ini adalah 5 kali 27 ya, 5 kali 27 14 135. Nah, sekitar 10 per 135 ya, 0, sekian ya. Nah, demikian perbandingan kapasitas kalor jenis air dibandingkan dengan kalor jenis es. Tapi ini percobaan yang sangat sederhana sekali ya, dan ini tingkat keakuratannya adalah tidak begitu akurat. Tapi kalau kalian punya termometer di rumah ya, gunakan termometer yang ada ya untuk mengukur suhu masing-masing air ataupun es sebelum dicampur ya. Ini berapa suhu air di sini? Kalau memang bukan 27, jangan tuliskan 27 ya. Terus berapa suhu es di sini? Dan kemudian berapa suhu campuran ya. Ini setelah dicampur ya, es yang sudah berada di dalam, nah berapa suhu campuran di sini ya. Karena nanti delta T air itu adalah suhu awalnya 27 dikurang suhu campuran ya. Dan delta TS ini adalah suhu campuran berapa setelah diaduk dikurang suhu awal ya. Suhu awal punya es misalkan tadi ini, jadi dikurang min 10. Nah, berapa? Tentu nilai yang tadi ini pasti akan berbeda ya. Nilai yang saya sebutkan tadi ini pasti akan lebih akurat ya. Suhu di sini bukan lagi 0 ya. Jadi kalau saya tulis ulang, nanti C air per CS akan sama dengan sebutlah tadi 0,1 ya. Nah, ini suhu campuran dikurang suhu awal es misalkan 10. Nah, ini 0,5.
kali 27 dikurang suhu campuran, dan nanti kalian akan mendapatkan berapa perbandingannya. Oke, demikian praktikum yang ya ala kadarnya, ya tidak bisa kita tentukan nilai kebenarannya sangat tepat ya, tapi minimal kalian bisa melakukan di rumah tanpa harus di lab, tanpa harus ke kampus. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam.